Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak TG dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Proses Berdirinya Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke, kita langsung aja ke video PowerPoint yang sangat singkat dan padat ini. Pada abad 3 dan 4 Masehi, Nusantara yang semakin ramai sebagai perlintasan perdagangan internasional baik oleh pedagang China, India, Eropa, dan Timur Tengah. Semua pedagang ini baik dari India menuju China, baik China menuju India atau ke Eropa, semuanya harus singgah dan melewati pulau-pulau di Nusantara. Sehingga singgahnya para pedagang asing ini jelas sangat memberi andil dan sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu Siwa ini berdiri di sebelah atau di daerah aliran Sungai Mahakam yang berdiri pada abad 4 Masehi. Adapun pendiri dari kerajaan ini adalah seorang asli dari Nusantara yang bernama Kudungga. Sumber informasi sejarah tentang kerajaan Kutai ini ada pada sebuah 7 buah prasasti yang disebut namanya Prasasti Yupa. Dari peninggalan kerajaan Kutai sama sekali tidak ditemukan peninggalan berbentuk candi. Kemungkinan hasil budaya pada masa kerajaan ini berbentuk kayu. Jelas, kayu mudah lapuk dimakan oleh usia. Kerajaan kedua setelah Kutai adalah ada di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada 650 Masehi di Palembang. Berbeda dengan Kutai, agama utama dari kerajaan Sriwijaya adalah Buddha, yaitu Buddha Mahayana. Karena ajaran Buddha ada dua, Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Dan corak perekonomian dari kerajaan Sriwijaya ini adalah agraris maritim. Sehingga Sriwijaya kekuatan maritimnya benar-benar kuat dan wilayahnya sangat luas sekali. Karena wilayahnya yang luas sekali ini, Sriwijaya disebut juga sebagai Nusantara I. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak keemasan atau puncak kesuksesan atau puncak kejayaan pada masa Bala Putra Dewa, yang mana Bala Putra Dewa ini juga mempunyai darah keturunan dengan kerajaan Mataram kuno yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ketiga setelah kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Tarumanagara atau Tarumanegara. Dengan sebagai pendiri, raja yang terkenal sangat kuat sekali dan gagah sekali namanya Purnawarman. Agama Tarumanegara menganut agama Hindu. Berbeda dengan Kutai. Kalau Kutai Hindu Siwa, kalau Tarumanegara menganut agama Hindu yang memuja Dewa Wisnu. Kerajaan ini bahkan diperkirakan lebih tua dari kerajaan Kutai, yaitu 358 Masehi. Corak dari kerajaan Tarumanagara adalah agraris. Hal itu bisa dilihat dari adanya bangunan yang terkenal sekali yang pernah dibangun Purnawarman, yaitu membangun saluran Gomati untuk pengairan dan untuk pertanian pada masa Tarumanegara berjaya masa itu. Prasasti yang terkenal adalah ada Prasasti Cioroten, Prasasti Pasir Awi, dan
prasasti lainnya yang banyak sekali dibuat pada masa Tarumanagara ini. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Kalingga, atau di dalam kronik Cina disebutkan juga sebagai Kerajaan Holing. Kerajaan ini diperkirakan berpusat di daerah Jeporo. Kalingga diperintah seorang ratu yang terkenal sekali, terkenal kuat, tegas, dan keras, namun bijaksana, yaitu Ratu Sima atau Maharani Sima. Dan Kalingga ini diperkirakan sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Sanjaya yang beragama Hindu di Jawa Tengah. Dan dinasti Sanjaya inilah yang nanti akan membangun kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Setelah Mataram Hindu berdiri, raja pendiri atau raja pertama adalah jelas yaitu Sanjaya, yang nanti disebut juga Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Dalam Mataram kuno terdapat dua dinasti yang sangat kuat sekali. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Adapun ada salah satu raja dari dinasti Sanjaya yang terkenal sekali, yaitu ada Pikatan, ada Balitung, dan dinasti Samaratungga. Ada beberapa raja yang terkenal sekali, yaitu ada Raja Indra dan Raja Samaratungga. Mataram kuno ini adalah kerajaan yang paling banyak mendirikan bangunan-bangunan monumental yang besar sekali. Di antaranya adalah bangunan Sambara Budara atau terkenal dengan Borobudur yang dibuat pada masa Samaratungga. Juga ada Candi Siwa Gerha atau disebut juga Candi Prambanan yang dibuat oleh Rakai Pikatan. Mataram kuno ini mencapai puncak kejayaan pada masa Rakai Balitung. Namun ketika Gunung Merapi meletus pada masa Rakaiwawa, nanti Mataram kuno pindah ke Jawa Timur dan disebut juga sebagai Kerajaan Medang Kamulan. Dan diteruskan oleh raja terakhir dari dinasti Mataram ini yaitu Airlangga. Nah, pada masa Airlangga inilah Mataram kuno dibagi menjadi dua atau Medang Kamulan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Kediri yang berdiri pada 1045 Masehi. Sama dengan Mataram Hindu, agama utama pada Kerajaan Kediri adalah Hindu Siwa. Pada masa Kediri nanti muncul seorang raja yang terkenal sekali sebagai seniman, penyair, juga peramal, yaitu Jayabaya. Namun, Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 pada masa Raja Kertajaya karena diserbu oleh Ken Arok, yaitu pada Perang Ganter. Setelah Kediri runtuh, lalu diganti oleh Kerajaan Singosari, itu yang jelas berdiri tahun 1222 Masehi, yang mana Ken Arok dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Singosari. Namun, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Kertanegara, sehingga Kertanegara pernah menerapkan politik luar negeri yang terkenal adalah ekspedisi Pamalayu. Nah, pada ekspedisi Pamalayu inilah kekuatan bala tentara di Singosari ini kosong. Nanti Kertanegara
dibunuh oleh Jayakatwang pada masa ini. Namun sebelum dibunuh Jayakatwang, Kertanegara pernah menjadi penantang dari Kubilai Khan, seorang kaisar Mongol yang terkenal paling kejam, keras, dan menjadi sosok penguasa yang kuat sekali. Pada masa Singhasari ini atau Singosari ini berkembang agama Tantra yang ada di Singosari. Setelah Singosari runtuh, lalu muncul kerajaan Mojopahit, sebuah kerajaan yang besar sekali, dan nantinya kerajaan ini dijuluki Nusantara II. Majapahit berdiri 1219 Masehi, dan Wijaya sebagai pendiri dari kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit inilah berkembang agama Hindu, Buddha, Islam, dan animisme. Dan Majapahit mencapai puncak jayanya pada masa Hayam Wuruk, di mana kejayaan Majapahit tidak terlepas dari bantuan seorang Mahapatih gagah, berani, dan kuat yang disebut Gajah Mada. Dan corak ekonomi dari kerajaan Majapahit adalah agraris maritim. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Bali. Pada masa Majapahit berkuasa, Kerajaan Bali ini pernah ditundukkan oleh Gajah Mada. Kerajaan Bali berdiri abad 8 Masehi dan Warmadewa sebagai dinasti pendiri dari Kerajaan Bali ini. Raja Bali nanti yang sangat terkenal sekali yaitu Raja Udayana dan permaisurinya yaitu Mahindra Datta. Setelah kita membahas materi secara singkat tadi, mari kita tulis catatan dan kesimpulan yang singkat pula. Kita harus bersyukur karena kita menjadi bagian dari Nusantara yang kaya akan budaya, agama, suku, dan keberbedaannya. Dan persatuan dalam NKRI adalah suatu hal yang harus, karena berapapun kuatnya individu dalam bernegara, tanpa adanya persatuan, semuanya akan kalah dengan sendirinya. Dan jangan sampai Indonesia tinggal kenangan atau tinggal sejarah saja, seperti kerajaan-kerajaan Hindu yang sudah hancur pula. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak untuk dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang layak untuk dimuliakan. Dari Najwa Shihab. Demikian, terima kasih. Bila mana ada materi yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak membuat kalian nyaman, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.